Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan yang mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Demikianlah sabda Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tema renungan saat ini adalah optimislah menggapai mimpi. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, Leonardo da Vinci berasal dari keluarga broken home. Ia adalah anak yang lahir di luar nikah. Ia tidak pernah melihat ibunya. Ayahnya kemudian menikah dengan seorang wanita yang berumur 26 tahun. 12 tahun pertama ia diasuh oleh neneknya, dan setelah itu pengasuhan diserahkan kepada 2 orang tantenya. Selanjutnya ia dibesarkan oleh ayah dan ibu tirinya. Ayahnya bekerja di bidang hukum dan terpandang, maka ayahnya tidak mengizinkan Leonardo untuk bermain dengan anak-anak di kampung tersebut, dan ia kehilangan masa kanak-kanak yang indah. Dengan awal kehidupan seperti tersebut, mungkin kita akan berpikir bahwa Leonardo akan menjadi anak bodoh dengan sikap antisosial. Tetapi ternyata ia memiliki keingintahuan yang besar. Ia senang berjalan-jalan di desanya, melihat, mendengar, dan memperhatikan banyak tanaman, binatang, fosil, kayu, dan sebagainya. Hingga pada akhirnya ia dikenal sebagai seorang astronom terkemuka, ahli geologi, insinyur, ahli botani, ahli anatomi, penulis terkenal, ilustrator, dan juga psikolog. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, awal kehidupan ataupun masa lalu yang buruk tidak selalu membuat seseorang bermasa depan suram. Dengan perjuangan, kerja keras, dan iman kepada Tuhan, kita bisa meraih yang lebih baik. Bersama Tuhan, kita bisa mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Bahkan kutuk pun bisa diubah menjadi berkat. Tetapi kita juga harus berjuang dengan gigih dan juga bekerja keras. Jauhkan anggapan bahwa kita sudah ditakdirkan untuk hidup menderita, atau kita tidak mungkin berhasil seperti orang lain. Berusahalah bersama Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita bangun karakter optimis bahwa masa depan kita pasti baik adanya ketika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengetahui seluk-beluk kehidupan kami, masa lalu kami, kekecewaan kami, luka hati kami, dan pandangan orang lain terhadap kami. Telusurilah kembali semua itu ya Tuhan, dan hapuskanlah bila masih ada hal-hal yang membuat hati kami tidak nyaman dengan hal itu. Ubahlah semua pemikiran negatif tentang diri kami. Bantu kami untuk menatap ke depan
bahwa bersama dengan Engkau segala sesuatu yang buruk menurut pemandangan mata kami dan orang lain dapat Engkau ubahkan menjadi baik. Terima kasih Tuhan, saat ini kami ingin mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan berbelas kasih. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Saat ini kami berdoa untuk pemimpin pemerintahan bangsa kami, dari pemerintahan pusat sampai pelosok di tanah air. Berikanlah hikmat-Mu agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Berikanlah hati yang mau melayani masyarakat dan berupaya untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. Terima kasih Bapa. Kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati sehingga apapun yang kami kerjakan boleh menjadi berkat tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Kiranya Tuhan menolong kami supaya apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.